Baik, perkenalkan, nama saya Sen Antoni dengan NIM 202410102030. Saya dari Teknologi Informasi Universitas Jember dan dari kelas Sistem Basis Data E. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal berikut. Soal ini diambil dari modul 2 nomor 2. Ini adalah bon pembelian di mana saya nanti akan mengidentifikasikan entity dan atribut, serta atribut multi-value dan redundan, dan juga atribut yang tidak bisa dimasukkan ke dalam entity. Yang terakhir adalah relationship. Oke, next. Yang pertama, entity dan atribut. Yang pertama adalah bengkel. Masuk benda nyata, menyimpan data informasi bengkel, perlu dilakukan agar mengetahui nama dan lokasi bengkel yang dituju atau yang dimaksud. Untuk atributnya sendiri adalah nama, ID, alamat, dan nomor telepon. Untuk keterangannya adalah data berisi nama dan lokasi bengkel tempat terjadinya transaksi. Jadi bengkel ini masuk ke dalam entity karena merupakan lokasi terjadinya transaksi dan juga diperlukan nama, juga ID, dan lain-lain. Oke, yang kedua adalah spare part. Untuk kategorinya adalah benda nyata, deskripsinya menyimpan data tentang spare part yang ada di dalam bengkel. Untuk alasannya adalah barang yang ada di dalam bengkel tersebut perlu dicatat agar terjadi pendataan. Jadi pendataan itu sangat penting bila ada mungkin sebuah spare part yang jumlahnya mulai tipis, bengkel tersebut dapat melakukan pembelian. Jadi jika diperlukan spare part tersebut, tidak akan kehabisan. Untuk atributnya adalah kode, jenis, harga, dan diskon. Untuk keterangan adalah multi value, itu sudah jelas karena spare part itu banyak jenisnya. Dan spare part adalah bagian yang bertindak sebagai produk dalam sebuah transaksi. Hal ini juga termasuk penting. Oke, next. Yang ketiga adalah kendaraan. Dia termasuk benda nyata, menyimpan data tentang kendaraan yang diservis. Oke, alasannya adalah perlu dilakukan pencatatan transaksi terhadap kendaraan apa yang diservis. Itu sudah jelas karena juga berhubungan dengan yang lain-lain. Atributnya adalah nomor polisi, warna, merek, tahun keluar, dan kerusakan. Untuk keterangannya sendiri adalah multi-value, dan entiti kendaraan dapat dibilang sebagai objek dalam transaksi karena merupakan barang yang akan dimaksud atau yang akan diservis. Oke, jadi pencatatan transaksi terhadap kendaraan itu sangat penting karena dalam transaksi pasti dicatat nomor polisinya apa, warna apa, merek apa, tahun keluar apa, dan biasanya spare part yang diganti. Oke, ada waktu. Misalnya mobil itu akan setiap tahunnya akan memiliki beberapa komponen yang berbeda. Mungkin komponen yang baru yang rusak itu perlu diganti juga. Oke, selanjutnya adalah mekanik. Untuk kategorinya adalah benda nyata, menyimpan data informasi tentang mekanik. Alasannya adalah berisi data informasi tentang mekanik yang melakukan servis pada suatu transaksi. Oke, ini cukup penting karena bila bengkel tersebut menyediakan asuransi, maka yang bertanggung jawab adalah mekanik. Itu mekanik yang mengerjakan servis tersebut. Oke, untuk atributnya adalah ID dan nama, dan keterangannya adalah multi value, dan mekanik adalah subjek dari transaksi karena mekanik yang melakukan tindak servis ke kendaraan. Untuk multi value sendiri sudah jelas karena hampir tidak ada bengkel yang mempunyai bon seperti itu. Hanya memiliki satu mekanik. Oke. Next, yang kelima adalah transaksi. Transaksi termasuk kategori peristiwa dan berisi data tentang sebuah peristiwa transaksi. Jadi alasannya sudah sangat jelas karena bon berhubungan dengan peristiwa transaksi. Jadi saat terjadi peristiwa pembelian atau transaksi pun, semua data tentang entity lain itu ada pada hal ini. Untuk atributnya sendiri adalah tanggal dan nom faktur.
Oke, untuk keterangan adalah multi value. Oke, jelas karena bisa jadi lebih dari satu transaksi. Kalau sudah agak lama. Oke, keterangan lainnya adalah pokok utama dari permasalahan yang dimaksud. Oke, itu sudah cukup jelas. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah entity kasir. Untuk kategorinya adalah benda nyata, deskripsinya menyimpan data tentang kasir, alasannya adalah diperlukan informasi tentang kasir yang memproses transaksi. Ya, itu jelas karena untuk memproses transaksi, apalagi transaksi itu berhubungan dengan yang lainnya, maka juga diperlukan untuk pencatatan kasir. Untuk atributnya adalah ID dan nama, untuk keterangan multi-value itu bisa jadi karena ada juga sebuah bengkel yang menerapkan shift-shiftan, jadi kemungkinan ada pada jam segini kasir A, pada jam lainnya adalah B. Oke. Dan kasir bertugas untuk memproses kegiatan transaksi, sebuah kegiatan yang merupakan pokok utama dari permasalahan dimaksud. Next. Oke, untuk atribut yang termasuk redundan dan multi-value yang saya benar-benar temukan adalah pada entity kendaraan, dan itu pun tidak bisa dimasukkan ke dalam entity sebenarnya. Oke. Jadi nama atributnya adalah kerusakan, entity-nya adalah kendaraan. Alasan tidak dijadikan atribut di entity terkait adalah dapat menyebabkan multi-value atribut pada entity kendaraan karena dapat terjadi beberapa kerusakan. Bila hanya terjadi satu kerusakan, maka dia bisa masuk ke entity kendaraan. Tapi hampir semua kendaraan yang diservis pasti memiliki beberapa kerusakan, entah bagian ini dan bagian ini, karena setiap mesin akan berpengaruh satu sama lain. Oke, next adalah penentuan primary UID dan secondary UID setiap entity. Oke, untuk bengkel yang menjadi utama atau primary adalah kode, dia termasuk artificial. Yang menjadi secondary adalah nama, termasuk natural. Oke, untuk ID spare part juga yang utama adalah ID, yang secondary adalah nama, dan yang lain-lain. Itu kurang lebih sama. Untuk yang utama, untuk kendaraan adalah nomor polisi, yang secondary adalah jenis. Mekanik yang utama adalah ID, dan yang secondary adalah nama. Untuk kasir juga sama, yang utama adalah ID, yang secondary adalah nama. Untuk transaksi, karena hanya satu, maka dimasukkan kepada yang utama, yaitu nomor. Oke, next. Oke, sebentar. Nah, relationship antar entity. Oke. Nah, jadi saya akan membaca dari kiri ke kanan. Bengkel. Bengkel berhubungan dengan spare part. Ya, itu pasti. Karena jumlah yang diadakan juga melakukan pendataan berhubungan dengan bengkel tersebut. Bengkel, walaupun bengkel adalah tempat kendaraan yang rusak untuk dibawa, tapi bengkel tidak, entity bengkel tidak berhubungan dengan entity kendaraan. Entity bengkel berhubungan dengan entity mekanik dan kasir. Hal itu sudah sangat jelas karena mekanik dan kasir bekerja di bengkel tersebut. Untuk di entity bengkel dan entity transaksi, karena entity transaksi berlangsung di bengkel, maka hari itu memiliki hubungan. Kedua adalah spare part. Oke, untuk spare part sendiri tidak berhubungan dengan kendaraan, mekanik, dan kasir. Itu sudah cukup umum karena hanya berhubungan dengan transaksi. Kenapa tidak berhubungan dengan kendaraan? Karena spare part ini tidak memiliki satupun hubungan dengan kendaraan. Beda dengan spare part dan transaksi, di mana kalau dalam transaksi itu akan dilakukan pencatatan spare part apa yang dibutuhkan. Oke. Untuk kendaraan sendiri berhubungan dengan mekanik, lalu kasir, dan transaksi. Untuk yang atas sudah dijelaskan.
Kendaraan tidak berhubungan dengan bengkel dan spare part. Untuk yang ke arah horizontal adalah kendaraan berhubungan dengan mekanik. Ya, karena mekanik yang mengerjakan kendaraan tersebut. Tidak berhubungan dengan kasir, karena kasir tidak mengerjakan atau tidak berhubungan apa-apa. Kendaraan berhubungan dengan transaksi, karena yang mencatat kendaraan itu apa, nomor polisi, dan lain-lain, itu adalah bagian transaksi. Oke, next adalah mekanik. Mekanik tidak ada hubungannya dengan kasir. Yang lain ini sudah dijelaskan. Oke, lalu mekanik berhubungan dengan transaksi. Iya, karena transaksi mencatat. Mekanik siapa? Mekanik yang mengerjakan kendaraan yang dimaksudkan. Yang terakhir adalah kasir. Yang vertikal sudah dijelaskan. Kasir dengan transaksi jelas memiliki hubungan. Oke, hubungan ini karena kasir yang memproses peristiwa transaksi tersebut. Oke, sekian presentasi tugas modul 2 nomor 2 dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih banyak telah mendengarkan.